Sekelompok penjahat mencoba masuk ke bandara melalui pintu belakang. Mereka adalah geng Serigala, kelompok teroris internasional. Geng Serigala ditugaskan untuk membajak pesawat dan mencari orang yang dianggap penting di pesawat itu. Dalam sekejap mereka berhasil masuk ke pesawat tanpa diketahui keamanan dan polisi. Pramugari dan semua kru pesawat diancam menggunakan pistol. Suasana di sana pun menjadi tegang dan penuh ketakutan. Sang bos mencoba masuk ke ruang pilot dengan mengancam pramugari. Pramugari itu akhirnya ditembak dan wassalam. Pilot akhirnya membuka pintu dan membiarkan mereka masuk ke ruang kendali. Seorang polisi yang kebetulan sedang berada di pesawat itu berhasil menyembunyikan pistol di tong sampah. Sang pilot yang sudah di bawah ancaman dipaksa untuk menerbangkan pesawatnya. Pesawat lepas landas dan terbang menggunakan autopilot. Sementara pilot ditahan dan diikat. Setelah semua dirasa aman, mereka mulai mencari orang yang dimaksud. Orang yang mereka cari memiliki tanda hitam di belakang telinga. Mereka mulai mengecek penumpang satu persatu. Mereka dipanggil satu persatu, dicek bagian belakang telinga, dan menunjukkan paspornya. Di tengah-tengah pengecekan tiba-tiba ada seorang penumpang yang pingsan. Untungnya saat ditanya, apakah ada dokter di sini? Ada 2-3 orang yang mengangkat tangan. Akhirnya wanita ini yang ditunjuk untuk menangani orang tersebut. Sementara itu, anggota wanita geng Serigala diperintah sang bos untuk memasang bom di pesawat. Ia pun bersiap dan membawa tas berisi 3 bom. Setelah diperiksa, si pria pingsan. Ternyata terkena serangan jantung. Polisi yang punya kesempatan ini langsung menawarkan obat ke dokter wanita. Disuruhlah pramugari untuk mengambil air minum. Si wanita pembawa bom sudah siap dengan semuanya. Ia pun mulai melancarkan aksinya. Namun gerak-geriknya diawasi oleh pria ini. Dia adalah mantan instruktur militer yang sangat berpengalaman. Namun dia belum bisa berbuat apa-apa. Bom pertama pun sudah terpasang dan akan meledak dalam 2 jam 45 menit. Dokter, pramugari, dan polisi masih sibuk mengurus pria pingsan. Ini menjadi kesempatan untuk polisi. Ia mengatakan bahwa dia memiliki pistol dan pelurunya berada di kotak P3K. Si dokter langsung tanggap dan mengatakan pada para penjahat kalau dia butuh P3K. Pramugari tas-tes satset ambil P3K. Sialnya dia dicegat oleh 2 orang penjaga dan kotak P3K dicek. Mereka bertiga panik. Untungnya penjaga tidak menemukan barang mencurigakan dan lolos. Polisi langsung mencari peluru di dalam kotak, namun beneran gak ada. Wanita pembawa bom lanjut beraksi memasang bom kedua. Dengan penuh perhitungan, ia meletakkan bom dalam lemari di toilet. Dan lanjut pergi untuk memasang bom terakhir. Si pria pingsan beneran ngerepotir. Daripada pusing mending dipindahin ke belakang. Dan mereka bertiga langsung disuruh duduk dan bergabung dengan penumpang lainnya. Bom ketiga pun dipasang, si wanita segera lapor ke bos dan menjelaskan letak ketiga bom. Bom pertama di ruang kargo, bom kedua di toilet, dan bom ketiga ia rahasiakan. Pencarian target masih berlangsung. Akhirnya mereka menemukan pria dengan tanda hitam di balik telinga. Para penjahat senang dan segera lapor ke bos. Pria itu langsung dibawa ke ruangan bos. Suasana di kursi penumpang jadi lebih tenang. Sang veteran langsung atur strategi. Ia mendekati dokter wanita dan anak kecil di sebelahnya. Ya, mereka adalah istri dan anak pria itu. Ia meminta bola pingpong ke anaknya. Lanjut ke anak kecil di sebelah dan meminta baterai mainannya. Dan meminta barang si gendut di depannya. Pria veteran berbisik dengan istri dan polisi di depannya. Ia mengatakan bahwa dia melihat wanita membawa bom dan pergi ruang kargo. Polisi, apa yang akan kamu lakukan? Pria veteran, aku butuh barang apa aja yang dibawa penumpang. Dengan berbisik dari telinga ke telinga, akhirnya semua penumpang tahu dan terkumpullah barang yang dibutuhkan pria veteran. Dengan pengalamannya, pria veteran membuat senjata dari barang seadanya milik penumpang. Kira-kira apa yang dibuat pria veteran? Dan rencana apa selanjutnya? Nantikan di part selanjutnya.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.